alazi asal rasulahu bihuda wa dinul haq yudhirahu ala dini walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami selaku panitia Ramadan tahun 1445 Hijriah menyampaikan beberapa hal terkait ibadah tarawih yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Yang pertama, yang bertindak sebagai penceramah pada malam hari ini yaitu Ustadz Wahyu Sukman, dan yang bertindak sebagai imam tarawih yaitu Ustadz Wahyu Sukman. Yang kedua, infak yang terkumpul pada malam kemarin terkumpul sebesar Rp1.526.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga pahala yang diterima dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pengumuman tambahan jika ada kajian majelis taklim Kota Ayyun bersama Ustazah Ayyun Aminah hari Senin tanggal 18 Maret 2024 jam 08.30. Yang terakhir, untuk seluruh jamaah, terutama adik-adik, agar selalu tertib selama kegiatan ibadah tarawih sedang berlangsung. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan kepada jamaah sekalian. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Wahyu Sukman untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mustafa. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit cerita. Ada seorang hamba Allah menyampaikan bahwa saya tidak bekerja, saya tidak berbisnis, tapi punya penghasilan 1 miliar 1 bulan. Mau nggak Pak? Pak mau nggak Pak 1 miliar? Mau. Kita lanjutkan ceritanya. Oleh gurunya ditanya, apa rahasianya? Kata dia menjawab bahwa saya setiap hari membaca Quran 12 juz. Mau Pak 12 juz setiap hari? Mau? Pak DKM catat Pak DKM ya. Ya, murid saya ketika disampaikan cerita ini mau sih 1 miliarnya, tapi 12 juz itu capek Ustaz. Padahal setiap hari orang kerja kan nggak kurang dari 12 jam ya. Yang ngantor normalnya secara hukum itu 8 jam. Di kantornya itu jam 8 sampai jam 4. Kalau orang Pondok Mutiara kerjanya di ujung Berung, itu jam 6 pasti udah berangkat. Berarti 2 jam perjalanan. Pulangnya jam 6 lagi. Pas 12 jam. Kalau 1 juz itu 1 jam, ya 12 jam. Nah orang ngantor nggak ada yang dapat 1 miliar. Mendingan baca Quran Pak 12 juz di rumah, ngantuk tinggal tidur kan gitu ya. Tapi rata-rata murid saya pun nggak mau katanya. Mau 100 juz enggak? 100 juta. Mau 1 juta, berarti kurang dong, kurang 10 juz per hari baca Qurannya. Masih juga capek Pak. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau urusan ibadah begitulah manusia. Banyak atudaknya, gitu kan? Banyak alasannya, dan semua alasan yang membuat kita tidak mau beribadah karena kesibukan dunia itu sendiri. Ya kesibukan kantornya, kesibukan dagangnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Allah nggak tanggung-tanggung. Setiap tahun didatangkan Ramadan agar kita berpuasa. Ya.
Apa hubungannya dengan puasa? Mana puasa sendiri kan imsak, menahan diri dari apa? Dari aktivitas tadi. Menahan diri dari aktivitas dunia yang membuat dia tidak mau beribadah. Agar dia mau beribadah. Dan Allah sampaikan ayatnya jelas, diulang-ulang oleh para pembicara, oleh para guru-guru kita tiap tahun, bahkan hari ini udah berapa kali kayaknya mungkin ya mendengarnya. Al-Baqarah itu 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diserunya orang beriman. Artinya dimuliakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimuliakan oleh Allah dengan kalimat imannya? Karena kita pasti masuk surga. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak dosa kita ini pasti. Disuruh puasa lebih dahsyat lagi oleh Allah. Kenapa? Udahlah capek oleh hidup dunia itu. Mendingan puasa saja agar kamu bertakwa. Tapi ternyata, mohon maaf, sebahagian salah memahami ayat ini. Bahwa ketika masuk Ramadan, hari ini puasa, nanti bertakwanya setelah selesai Ramadan. Keburu habis dong pahalanya. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah ketika disuruh puasa, hari ini puasa, ya hari ini bertakwa. Sekali lagi hari ini puasa, hari ini bertakwa. Maksudnya Allah tuh agar kita berhenti kegiatan sok bertakwa sekarang amaliyahnya begitu. Kita akan lihat apa amaliyah takwanya. Pastikanlah kita ini agar menjadi orang bertakwa. Jangan nunggu nanti. Saya sampaikan bahwa sebahagian mengatakan nanti. Karena ibarat orang sekolah, Pak. Masuk kelas 1 SD dapat ijazahnya tuh nanti 6 tahun lagi. Ramadan tidak begitu. Bahwa takwa itu gelar takwa bukan ijazah yang diberikan oleh Allah kalau amalan sudah selesai. Tetapi bersamaan dengan amalan itu. Karena yang membuat penghalang dia dari beribadah tidak ada. Karena umumnya semua ibadah itu la'allakum tattaqun. Kalau mundur ayatnya dari Al-Baqarah ayat ke-21, nadanya sama dengan ayat Ramadan ini, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini kum semua ibadah tuh. Bagi manusia yang mau beribadah semuanya la'allakum tattaqun. Tapi kenapa memasuki Ramadan ini dikhususkan puasa? Karena kumnya ibadah tadi manusia banyak susah. Karena diganggu dengan berbagai aktivitas kehidupan di dunia ini. Walaupun kalau ditanya, kan nyari nafkah juga ibadah. Memang betul gitu Pak. Nyari nafkah ibadah. Memang dagang itu ibadah. Buktinya kalau adzan berbunyi nggak mau sholat dulu. Ntar ada pelanggan. Ntar lagi ada kontrak. Ntar banyak entarnya begitu. Padahal ibadah-ibadah tadi, mencari nafkah, berdagang, bekerja, segala macam, itu kan nomor sekian, bab muamalah itu ibadahnya. Sedangkan sholat, ibadah mahdoh yang utama. Panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya selalu berhenti. Tapi lagi-lagi memang kenyataan justru masuk Ramadan semakin sibuk dagangnya kan Pak ya. Bahkan yang tidak pernah berdagang pun di Ramadan mah dagang Pak. Aneh bin ajaib sebenarnya. Saya mengatakan bahwa tinggalkan sebuah kegiatan dunia dengan puasa ini karena nanti di ujung Ramadan jelas betul Allah menyarankannya begitu. 20 hari pertama Ramadan ini masih boleh. Ya. Yang masih bolehnya tuh justru yang kedua. Yaitu berhubungan suami istri di malam hari. Kalau makan minum nggak usah ditanya, sudah biasa itu dengarnya. Tapi kalau berhubungan suami istri, dulu sahabat pun kerepotan karena generasi pertama kaum muslimin sahabat itu agak berat dengan Ramadannya itu.
karena mereka boleh makan minum beserta hubungan suami istri hanya dari maghrib sampai isya. Setelah itu nggak boleh lagi. Tapi setelah ada kasus beberapa sahabat termasuk Umar bin Khattab, karena dia pulang begadang dulu dengan Rasulullah, pulang-pulang istrinya sudah tidur, dibangunin, bangun, aku udah tidur, belum. Karena Umar ingin berhubungan, maksa, belum, kata istrinya, udah, belum, udah, terus aja sampai akhirnya mereka berhubungan. Besoknya, walaupun merasa salah, Umar lapor ke Rasulullah di masjid. Sahabat yang menanti itu, mendengar cerita ini, ini nampaknya Umar akan dapat teguran berat dari Rasulullah. Kenapa pelanggaran berat soalnya ini? Nggak boleh setelah Isya itu berhubungan atau makan minum lagi waktu itu. Tetapi justru turunlah surat Al-Baqarah 87, wa uhilla lakum lailatus syami rafatsu ila nisa. Justru dihalalkan oleh Allah di malam hari itu. Bahkan di tengah ayatnya fal ana basyiruhunna, maka berhubunganlah. Sahur itu kalimat kedua sebenarnya. Lalu wakulu wasrobu, baru makan minumlah. Cuman kita nggak pernah mengambil ayat ini dan nggak pernah dibahas juga ayat beginian. Baru hampir ke ujung ayat, Allah melarangnya fala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Maka sekarang tidak boleh lagi berhubungan suami istri karena kalian sedang i'tikaf di masjid. Kapankah itu 10 hari terakhir? Tapi juga salah menyimpulkan sebagian orang, saya memang 10 hari terakhir tidak berhubungan suami istri, tapi i'tikaf juga enggak. Justru yang utama itu i'tikafnya, bukan tidak berhubungannya. Kalau i'tikaf dilakukan di masjid, pasti akan berhubungan dengan istrinya. Kenapa? Sedang i'tikaf. Masa i'tikaf berhubungan? Kan nggak mungkin. Tapi kalau di rumah, belum tentu. Mungkin juga tidak berhubungan, tapi mungkin tidur lelap. Bukan ibadah dengan lain sebagainya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa justru memuncak nanti sampai akhir Ramadan tuh siang malam tinggalkan kehidupan duniawinya. Fokus ibadah. Ibadah apa? Yang menandakan diri menjadi orang bertakwa. Pertanyaannya agar lebih semangat, kenapa kita harus bertakwa? Mundur ayatnya kembali kan, ayat kelima dalam surah Al-Baqarah. Jadi masih pendek-pendek ayatnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita disuruh bertakwa oleh Allah agar kita diberi petunjuk hidup ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi beruntung dalam kehidupan ini. Enggak dagang pun beruntung insya Allah gitu kan. Itu tujuannya bertakwa. Lantas bagaimana agar kita meraih keuntungan tadi? Laksanakanlah apa yang disebut dengan orang bertakwa ini. Mundur lagi ayatnya ketiga keempat yang menjelaskan tentang siapa orang bertakwa. Ini bukan teori tapi praktek dalam kehidupannya. Praktek karena sebagai orang bertakwa hari-hari pertama Ramadan sampai terakhir bahkan setelahnya dan seterusnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ada 5 amalan orang bertakwa. Sehingga pastikanlah diri kita melakukan 5 hal ini, itulah kita menjadi orang bertakwa. Mereka yang beriman pada yang gaib. Berbicara iman pasti berbicara yang gaib. Kenapa harus diimani? Yang gaib itu ada. Tetapi panca indera kita, kemampuan kita tidak bisa melihat, mendengar, merasakannya. Karena kemampuannya terbatas. Perlu diimani dan dipastikan. Kenapa harus diimani itu? Apa yang disebut kegaiban itu besok lusa akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Contoh misalkan, dalam rukun iman saja, jangan Allah dulu lah, misalkan iman malaikat. Rukun iman kedua, bahwa kita akan pertama bertemu dengan malaikat Israel nanti. Kapankah itu?
saat jatah hidup kita sudah habis. Dia datang pada kita, ngobrol sebentar dengan kita, memberi kesempatan mengajukan 3 pertanyaan atau 3 keinginan, baru dicabut nyawa kita. Nanti yang kedua akan ketemu di alam kubur dengan malaikat Munkar Nakir. Kalau masih punya dosa akan ketemu dengan malaikat Malik di neraka. Kalau nggak punya dosa langsung ke surga, ketemu dengan malaikat Ridwan. Kalau di surganya paling tinggi, surga Firdaus, akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah iman bil gaib. Bagaimana prakteknya iman bil gaib? Mengingat. Ciri iman kepada Allah adalah dia banyak mengingat Allah. Apapun yang diingat oleh kita itu ciri kita mengimani sesuatu itu. Kenapa kita harus mengingatnya? Karena apa yang diingat pasti akan mendatangi kita. Kalau kita sering mengingat dunia, dunia yang akan datang pada kita. Kalau kita sering mengingat Allah, Allah yang akan datang pada kita. Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah pada aku, kata Allah. Aku akan ingat kamu. Ada orang mengatakan, enak dong kalau ingat dunia, dunia datang pada kita jadi kaya raya. Memang kalau yang datang kekayaan. Bagaimana kalau yang diingatnya adalah masalah, utang piutang. Karena seringkali kalau kita sedang punya masalah, misalkan ingin bayar hutang, berdoa pada Allah ingin lunas hutangnya. Berdoanya pada Allah kalimatnya, tapi yang pikirannya, hatinya tuh hutang yang dipikirkan. Bukan doanya diijabah oleh Allah dilunasi, tetapi semakin banyak hutangnya. Karena yang diingat dan dirasakannya adalah hutang terus, hutang terus. Justru lupakan hal-hal seperti itu. Ingatlah Allah. Tapi kalau Allah yang datang, semua yang akan kita selesaikan, Allah yang mengurusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yuqimunas shalah, mendirikan salat. Bukti iman pada Allah, salat. Salat adalah zikir sebaik-baik zikir. Salat adalah ibadah sebaik-baik ibadah. Salat adalah doa sebaik-baik doa. Jangan puas baru hitungan 11 rakaat tarawih. Jangan puas juga 23 rakaat tarawih. Karena kalau kita melihat para salafus saleh itu luar biasa. Ada yang 600 rakaat sehari semalam dalam sholatnya. Imam Syafi'i sampai 1000 rakaat dalam sholatnya. Karena mereka gemar sholat. Nggak ada henti-hentinya sholat. Mereka makan hanya istirahat dari waktu sholatnya. Berbeda dengan kita. Kita waktu sholatnya karena kita merasa lagi butuh. Karena kita merasa lagi sempit. Karena kita merasa banyak masalah baru datang sholat. Padahal sholat adalah sesuatu yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gemar sholat. Yang ketiga, gemar berinfak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Infakkan sebahagian rezekinya. Ayat Al-Baqarah adalah ayat kehidupan. Ayat kehidupan ini enggak ada Allah menyuruhnya mencari nafkah, mencari rezeki. Tetapi yang Allah minta adalah sebagian rezekinya infakkan. Kenapa demikian? Setiap orang yang bernyawa, setiap orang yang diberi kehidupan oleh Allah, pasti sudah diberi rezekinya, nggak usah dicari. Yang perlu dikeluarkan rezeki itu karena rezeki itu kayak aliran sungai mengalir. Kalau kita berhenti di diri kita, rezeki itu berarti memang airan tersungainya tersembut, airan rezeki tersumbat dalam diri kita, nggak akan mengalir lagi. Justru alirkanlah kepada yang lain sehingga akan mengalir lebih deras lagi rezeki itu lewat diri kita. Bahkan kalau kita mengetahui betul betapa maknanya berinfak, bahwa menginfakkan itu adalah ibarat memancing rezeki yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Beriman pada kitab Allah, bahasa dibagi dua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab yang diturunkan pada Rasulullah, Quran, dan kitab pada sebelumnya. Kenapa dibagi dua kalimatnya, dibedakan? Karena beda mensikapi imannya. Kitab yang lain diimani oleh kita bahwa itulah kitab Allah. Diturunkan para nabi-nabi yang mulia sebelumnya, sebelum Rasulullah.
Tetapi kita tidak perlu mencari kitab itu. Dan tidak perlu percaya kalau hari ini ada kitab itu. Kalau ada yang mengatakan di sana ada kitab Injil asli, bohong pasti. Dan orang itu pasti pembohong. Karena Allah tidak pernah menjamin kitab sebelumnya itu akan ada. Akan hancur dan akan hilang sesungguhnya selain Al-Quranul Karim. Yang perlu kita fokuskan adalah mengimani Al-Quran. Bagaimana mengimaninya? Baca. Bukti iman kepada Allah yang baca Qurannya. Kalamullahnya. Bohong belaka ngomong beriman pada Allah kalau kalamullahnya enggak dibaca. Karena dari situlah kita akan dapat petunjuk. Petunjuk itu ada dua. Ada hidayah, ada taufik. Hidayah adalah petunjuk yang harus diusahakan oleh kita mencarinya. Yaitu dengan cara membacanya. Karena Al-Quran adalah hidayah bentuknya. Kalau nggak dibaca nggak akan dapat hidayah. Sampai kapanpun juga. Yang kedua baru taufik. Taufik adalah ketetapan Allah bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menunggu taufik kita nggak jelas kapan dapatnya. Tapi bagi kita sebagai seorang manusia yang beriman, berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin gunakan Al-Quran, dibaca dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terkena dengan ayat Allah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pasti akan bacanya dengan sebenar-benar bacaan. Karena itulah mereka yang beriman pada kitabnya. Tetapi barang siapa yang tidak membacanya dengan benar, maka mereka dalam keadaan merugi. Naudzubillah summa naudzubillah. Terakhir, bahwa orang yang bertakwa adalah praktekanlah wabil yaumil akhir. Wabil akhiri yuqinun. Bahwa dengan hari akhir yakin. Bahwa hari akhir akan datang. Setiap kita akan berakhir. Dan harus waspada karena di balik hari akhir ada hari pembalasan. Kenapa harus waspada? Kita penuh dengan dosa. Sehingga bagi mereka yang yakin dengan hari akhir, sebagai orang bertakwa, banyaklah bertobat. Yang sederhana aja bertobatnya dengan banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebanyak-banyaknya istighfar kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru kita menyampaikan, kenapa harus banyak beristighfar? Karena nggak tahu kita ini istighfar mana yang membuat Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga sebanyak-banyaknya kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengisi Ramadan yang tersisa masih cukup panjang ini, mari sama-sama kita isi dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengisi 5 hal tadi. Gemar berzikir pada Allah, gemar salat, gemar berinfak, gemar membaca Quran, dan gemar bertobat. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan nanti seperti bayi yang baru lahir kembali, dan tentunya mendapatkan 2 kegembiraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisaimin farhatun ila indal fitri wa farhatun ila liqa rabbik, yaitu kegembiraan saat berbuka dan juga kegembiraan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadan wa tusallimhu minna mutaqabbalan. Rabbana atina ahsanahu fil Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ahyar assalamu tasliman katsira. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.